Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdawati dari kelas 28D, NIM 1847241056. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh analisis buku IPA di SD. Sebelum kita beralih ke contoh analisis buku IPA di SD, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari kata analisis. Nah, jadi menurut Spardley dalam buku Sugiono tahun 2015 halaman 335 mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola, atau dapat dikatakan analisis adalah cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematika terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu contoh analisis buku IPA di SD. Adapun contoh buku analisis yang saya akan jelaskan yaitu pada kelas 5. Adapun tema yaitu tema 3, cuaca dan musim. Standar kompetensinya yaitu mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Adapun kompetensi dasar yaitu membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan manusia. Standar kompetensi atau kompetensi dasar IPA di SD atau MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satu satuan pendidikan. Kompetensi dasar dan kompetensi standar kompetensi menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi dan penilaian. Pencapaian standar kompetensi dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Setelah diketahui standar kompetensi dan kompetensi dasar, selanjutnya kita harus mengetahui apakah buku yang kita analisis sudah memuat tujuan dari pembelajaran IPA. Adapun tujuan dari pembelajaran IPA pada buku kelas 5 ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan antar alam atau IPA dengan lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam, untuk memecahkan masalah, dan untuk membuat keputusan. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat didefinisikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD atau MI diharapkan ada penekanan pembelajaran sains lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang atau membuat suatu karya
melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. Selanjutnya yaitu cakupan 3 ranah dalam buku yang kita analisis, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Buku ajar pada pembelajaran IPA mempunyai peran dalam mewujudkan pembelajaran aktif di sekelas. Buku ajar tidak hanya digunakan sebagai transfer informasi saja, tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikan sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SD atau EMI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dari sikap ilmiah. Jadi, kesimpulan sebagian besar isi dalam buku ini adalah pembelajaran aspek kognitif dan afektif dengan menggunakan pendekatan kontekstual technique and learning, yaitu pembelajaran yang memecahkan masalah dengan kejadian sehari-hari. Dan untuk mencapai 3 ranah belajar, bahan ajar menggunakan buku ini. Guru dituntut untuk memodifikasi pembelajaran sedemikian rupa guna agar siswa lebih cepat untuk memahami apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang terakhir yaitu tampilan materi buku. Tampilan materi buku sudah baik, mulai dari kelayakan isi, kebahasaan yang baik dan benar, gambar yang jelas dan berwarna untuk membantu siswa memahami pembelajaran. Isi materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan bahan ajar, serta sesuai dengan pembelajaran nilai moral dan nilai-nilai sosial. Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah pemaparan materi mengenai analisis buku IPA SD dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.